SM Store, amanah dalam muamalah. Kau menerima kalimat ini dan menerima apa yang ditunjukkan oleh kalimat itu, apa yang terkandung dalam kalimat ini, berupa apa? Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Ad-dalil, dalilnya adalah qaulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka di sini maksudnya orang-orang musyrik jahiliyah atau orang-orang musyrik gitu ya. Orang-orang musyrik Arab, kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Adalah mereka ketika disampaikan kepada mereka la ilaha illallah, mereka yastakbirun ya, mereka sombong. Mereka menyombongkan diri. Maksudnya menyombongkan diri itu artinya apa? Menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka mengatakan, apakah kita ya meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kita sembah hanya karena seorang penyair yang gila. Siapa yang dimaksud penyair yang gila di sini? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mereka mengatakan satu dengan yang lain, ya. Apakah kita benar-benar akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak yang kita sembah selain Allah ini hanya gara-gara mengikuti keinginan seorang penyair yang gila, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik itu menolaknya itu berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Ya, mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Di satu sisi mereka tidak jahil dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak bodoh. Karena mereka mengatakan apa? Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak? Yang menunjukkan mereka tahu ya bahwa la ilaha illallah itu konsekuensinya adalah harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang disembah oleh mereka. Nah, sehingga mereka menolak la ilaha illallah karena mereka memahami la ilaha illallah. Kemudian yang kedelapan, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kufur dengan apa yang disembah dari selain Allah. Itu ingkar ya. Mengingkari segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi kalimat la ilaha illallah adalah diantaranya meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang disembah oleh manusia, dan menetapkan hanya Allah saja semata-mata Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Maka wajib poin ini ada pada seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maknanya adalah anta tabarra'a min ibadati ghairillah, yaitu kau berlepas diri atau meninggalkan gitu ya, min ibadati ghairillah, dari beribadah kepada selain Allah. Jadi maksudnya ingkar dengan apa yang disembah selain Allah, maksudnya engkau tidak beribadah kepada selain Allah, engkau tinggalkan peribadatan kepada selain Allah ini. Wa ta'taqida annaha batilah, dan engkau meyakini bahwasanya beribadah kepada selain Allah itu adalah sebuah kebatilan. Ya. Ini adalah sebuah kebatilan. Ya. Dan engkau meyakini bahwasanya beribadah kepada selain Allah itu sebuah kebatilan. Karena ada mungkin orang itu meninggalkan beribadah kepada selain Allah. Ya, tapi bukan karena dasar apa? Mengetahui, meyakini bahwasanya sesembahan selain Allah itu batil. Itu. Mungkin saja dia meninggalkan sesembahan kepada sebagian Tuhan mereka karena ada sesuatu hal. Ya, seperti orang-orang munafikin, mereka sebetulnya cenderung kepada kekufuran, cenderung kepada kesyirikan, akan tetapi mereka menampakkan secara zahir meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka sebelumnya. Meninggalkan semua Tuhan-Tuhan yang lain
selain Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya mereka sembah. Ya, ta'taqida annaha batila. Maka poin yang kedua ini, dan engkau meyakini bahwasanya peribadatan kepada selain Allah itu adalah sebuah kebatilan, ya. Maka poin ini wajib untuk dihadirkan. Jadi meninggalkan peribadatan kepada selain Allah itu dengan dasar engkau meyakini bahwa Tuhan-Tuhan yang kau sembah selain Allah itu adalah sebuah kebatilan. Kemudian disebutkan di sini ad-dalil, dalilnya adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang kufur kepada tauhid, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, maknanya mentauhidkan Allah, ya, beribadahnya kepada Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan apa? Al-'urwatul wuthqa, berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Maksudnya adalah dia telah berpegang teguh dengan agama yang kokoh ini. Ya. Jadi inti daripada agama yang hak, yaitu Islam, itu adalah al-kufru bit taghut wal imanu billah. Ya. Kufur kepada taghut, ya, kufur kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, dan beriman hanya kepada Allah. Ya. Itu adalah istimsak bil urwatil wuthqa, ya. Satu sikap yang menunjukkan seseorang itu benar-benar di atas agama yang kokoh. Nah, ini 8 ini adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, maksudnya siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah wajib untuk menghadirkan 8 syarat-syarat ini, ya, sehingga dia benar-benar dinyatakan sebagai seorang mukmin muwahhid. Ya, benar-benar dia dinyatakan sebagai seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib, ya, bagi siapapun yang melaksanakan syarat-syarat ini, dia juga wajib untuk meniadakan perkara-perkara yang menjadi kebalikan daripada syarat-syarat tersebut. Makanya tadi poin 1 sampai poin 7 itu, ya, itu selalu disebutkan al-ilmu al-munafilil jahli, ilmu yang meniadakan kebodohan, keyakinan yang meniadakan keraguan-raguan, keikhlasan yang meniadakan kesyirikan, dan seterusnya. Mesti ada yang ditetapkan, yang diterima, yang dipegang, dan mesti ada yang ditiadakan. Ya, dan yang ditiadakan ini adalah sesuatu yang menjadi kebalikan atau lawan daripada yang ditetapkan di dalam syarat-syarat la ilaha illallah. Sekarang masuk syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Daliluha, dalilnya, dalil yang menunjukkan syahadat bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah 128. Qaulu ta'ala, Allah taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh, ya, telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, azizun alaihi ma'anitum, ya, azizun alaihi ma'anitum, ya. Rasul ini merasa berat, ya, atas apa yang menimpa kalian, gitu, ya, dari berbagai macam kesulitan. Ya, Rasul itu juga akan ikut merasakan apa? Berat beban kalian. Harisun alaikum, dan sangat bersemangat untuk mewujudkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang beriman, Rasul ini adalah raufun rahim, ya, sangat penyayang, ya. Rasul ini adalah seorang Rasul yang sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini gambaran tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang Rasul. Nah, dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul. Sehingga ini menjadi salah satu ayat atau dalil
yang menunjukkan wajibnya kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Karena Allah nyatakan bahwa Muhammad itu seorang rasul dalam ayat ini. Dan kalau kita perhatikan ya, Rasulullah itu digambarkan oleh Allah di sini dengan sifat-sifat yang mulia. Ya, sifat-sifat yang mulia, dan ini merupakan puncak kemuliaan sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berinteraksi dengan umatnya. Yang pertama, Rasul itu merasakan beban yang dirasakan oleh umatnya. Ya, kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh umat, maka Rasul itu benar-benar juga akan merasa berat, ya. Merasakan berat beban yang dirasakan oleh beliau seperti yang dirasakan oleh umat beliau. Kemudian beliau adalah harisun alaikum, seorang Rasul yang memiliki semangat yang besar untuk mewujudkan kebaikan untuk umatnya. Oleh karena itu Rasul itu sangat berkeinginan besar untuk menyampaikan hidayah itu kepada seluruh umat manusia. Bahkan Rasul rela apabila beliau memiliki dunia ini, rela memberikan dunia ini sepenuhnya untuk umatnya, jika dengan itu umatnya akan mendapat hidayah atau menerima hidayah Islam ini. Ya, terbukti dari beberapa keadaan Rasulullah SAW itu pernah memberikan harta yang sangat banyak kepada beberapa golongan manusia, yang dengan sebab itu menjadi jalan hidayah untuk mereka. Ya. Yang menunjukkan bagaimana Rasul itu sangat berkeinginan besar untuk memberikan kebaikan kepada seluruh umat. Dan digambarkan di sini bil mu'minina raufur rahim. Ya, Rasul ini kepada orang-orang beriman itu ya sangat raufur rahim, sangat penyantun dan sangat penyayang. Kemudian wa qaulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dalam surah Al-Munafiqun ya, ayat 1 Allah mengatakan, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la rasuluh, benar-benar adalah utusannya, ya, benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan dengan jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada persaksian orang-orang munafik. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 1 itu Allah mengatakan bagaimana? Gimana ayatnya? Ada yang hafal? Surah Al-Munafiqun ayat 1 ini. Iya, teruskan. Iya. Idza ja'akal munafiquna qalu innaka nashhadu innaka rasulullah. Ketika datang orang-orang munafik kepadamu, mereka mengatakan apa? Nashhadu annaka rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Nah, Allah mengatakan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah mengetahui bahwasanya atau sungguh engkau itu benar-benar utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu mereka itu dusta dalam persaksian mereka. Ya, dusta dalam persaksian mereka. Jadi ketika orang-orang munafik itu bersaksi, ya, di antara persaksian mereka di hadapan Rasul itu mereka bersaksi bahwasanya Rasulullah benar-benar adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati mereka mengingkari persaksian lisan mereka. Artinya mereka tidak sungguh-sungguh ya bersaksi. Ya, namun Allah menyatakan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusannya. Nah, sehingga seseorang apabila dia mengucapkan syahadat ya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka wajib bagi dia untuk meyakini betul bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar adalah utusan Allah. Tidak diperkenankan bersaksi seperti halnya orang-orang munafik bersaksi dengan lisan mereka namun ingkar dengan hati dan keyakinan mereka. Kemudian makna dari kalimat syahadat ini yaitu at-tasdiqul jazimu min samimil qalbil muwati'i liqaulil lisani bi anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. At-tasdiqul jazim, membenarkan dengan kuat, min samimil qalbi, dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, ini al-muwati' liqaulil lisan, yang bersesuaian dengan ucapan lisan.
Ya, jadi persaksian ini sebetulnya begitu, ya. Seseorang bersaksi itu maknanya adalah seseorang itu meyakini dengan hatinya atas apa yang dinyatakan oleh lisannya. Itu namanya persaksian. Ya, seakan-akan ya dia mengungkapkan keyakinannya di dalam hati itu dengan lisannya tersebut seperti dia melihat apa yang dia persaksikan. Ya, itu makna daripada bersaksi. Ya, sehingga kalau seseorang itu menyatakan saya bersaksi, berarti apa yang akan dia ucapkan itulah yang dia yakini dengan hatinya. Ya, seakan-akan dia melihat peristiwa atas apa yang dia akan persaksikan dengan ucapan lisannya tersebut. Bi anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh. Ya, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ila tsaqalaini kafatan, kepada dua bangsa, dua makhluk, kafatan secara keseluruhan, insahum wa jinnahum, ya, manusia mereka di antara mereka dan jin di antara mereka, ya, manusia dan jin gitu saja, ya. Manusia dan jin. Dan pengutusan ya seorang rasul ini adalah sesuatu yang amrun wajibun, ya, perkara yang tentunya wajib, ya, dalam rangka untuk apa? Menegakkan al-ubudiyah. Ya, Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Maka tentunya ya untuk mewujudkan peribadatan yang dilakukan oleh jin dan manusia ini membutuhkan apa? Membutuhkan utusan untuk menyampaikan risalah dari Allah, pesan-pesan dari Allah untuk mewujudkan peribadatan yang dilakukan oleh mereka. Nah, sehingga para nabi dan para rasul diutus dengan tujuan untuk menjadi perantara antara Allah dan makhluk dalam rangka apa? Menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah. Nah, sehingga Rasulullah SAW sebagai rasul yang terakhir, maka tentu jika tidak ada lagi rasul atau tidak ada lagi nabi setelah beliau, maka tentunya beliau akan menjadi seorang rasul yang harus dianut oleh seluruh makhluk. Ya, harus dianut oleh seluruh makhluk, sehingga pengutusan Rasulullah SAW itu harus untuk seluruh makhluk, universal. Ya. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW. Ya, salah satu gambaran kemuliaan beliau itu diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada para nabi dan para rasul yang lain dari sisi ini. Ya, Rasulullah itu diutus untuk seluruh umat manusia dan bahkan kepada jin sekalipun, sedangkan nabi dan rasul yang lain sebelum Rasulullah SAW diutus itu hanya diutus kepada suatu bangsa tertentu saja atau suatu umat tertentu. Ya, tidak mencakup seluruh umat. Ya. Yang ini menunjukkan kemuliaan beliau. Nah, tentunya gitu ya, tentunya rasul-rasul sebelumnya. Kalau rasul-rasul sebelumnya hanya berkutat pada umat tertentu saja. Tapi kalau Rasulullah SAW ini ya diberikan kewajiban oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia, sehingga tentu beban yang dipikul Rasulullah SAW itu lebih berat, ya, lebih berat. Dan apa yang kita dapatkan dari hikmah di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tugas paling berat kepada Rasulullah. Ya, bahkan ketika meninggal pun Rasulullah itu juga merasakan sakarat yang sangat berat. Ya, kenapa semua hal-hal yang bersifat duniawi itu diberikan Rasul itu yang berat-berat semua. Ya. Nah, ini salah satunya kata para ulama adalah agar supaya Rasulullah SAW itu diantaranya ini ya mendapatkan pahala yang paling besar di antara seluruh pahala yang pernah diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya. Karena besarnya pahala itu sejajar sebanding dengan besarnya apa? Ujian. Nah, sehingga ketika ujian semakin besar, Rasulullah SAW adalah bahkan manusia yang menjadi
satu-satunya manusia yang memikul ujian paling besar itu, maka tentu pahala yang dirasakan atau diperoleh Rasulullah adalah pahala yang paling besar. Di sini juga mengandung pelajaran bahwa orang itu jika diberikan ujian yang berat bukan berarti Allah itu benci dengan dia. Tapi bisa saja hal itu akan menjadi apa? Tanda bahwa Allah itu mencintainya, sebagaimana ketika Allah memberikan ujian yang berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian arkanuha, rukun-rukunnya. Rukun-rukun syahadat anna Muhammad Rasulullah itu ada ruknan, ada 2 rukun. Disebutkan di sini yang pertama adalah al-i'tirafu bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Al-i'tiraf. Apa al-i'tiraf itu? I'tiraf apa? I'tiraf itu artinya pengakuan. Pengakuan. Pernyataan. Ya, dengan lisan dinyatakan. Ya, diakui. Jadi al-i'tirafu bi risalati sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah mengakui risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala Muhammadun Rasulullah, surat Al-Fath. Muhammadur Rasulullah. Allah menyatakan gitu ya. Menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jika Allah saja menyatakan gitu ya, menyatakan berdasarkan firman-Nya ini, berdasarkan kalamnya Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah, maka tentunya kita pun juga wajib untuk mengakui, menyatakan apa? Risalah kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Kita nyatakan dengan lisan kita Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu adanya apa? Syahadat ini, ya, pernyataan dengan lisan atas apa yang kita yakini dalam hati, ya, bahwa Muhammad SAW benar-benar adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, i'tiqadu ubudiyatihi sallallahu alaihi wasallam lillah. I'tiqadu ubudiyatihi sallallahu alaihi wasallam lillah. Jadi i'tiraf ini juga termasuk i'tiqad ya. Al-i'tiraf di sini juga termasuk di dalamnya ada i'tiqadnya. Ya, bukan hanya sekedar pengakuan lisan tapi kosong dari keyakinan, enggak. Tapi yang dimaksud i'tiraf ini, pengakuan ini juga adalah apa? Didasari oleh i'tiqad, keyakinan terhadap risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, i'tiqadu ubudiyatihi sallallahu alaihi wasallam lillah. Meyakini penghambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Atau kita bisa katakan meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok di sini tidak dikatakan al-i'tiraf gitu ya? Kok tidak disebutkan pengakuan kepada apa? Status kehambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Kok hanya dikatakan i'tiqad? Dikarenakan dalam kita mengucapkan kalimat syahadat Rasul ini tidak ada kewajiban bagi kita untuk menyatakan penghambaan beliau kepada Allah. Tidak harus kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak harus begitu. Dengan kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ini sudah cukup. Sehingga makanya dikatakan di sini i'tiqad ubudiyatihi. Tidak dikatakan al-i'tiraf bi ubudiyatihi sallallahu alaihi wasallam lillah. Ya. Karena menyatakan penghambaan Rasul ya kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak wajib, tapi yang wajib adalah keyakinan kita bahwasanya Rasulullah itu adalah hamba Allah. Suara apa ini, Mas? Di luar. Angin ya? Oh, tak pikir ada yang jatuh motor. Enggak. Nah, jadi begitu ya. Ini menunjukkan penulis ini benar-benar jeli gitu ya. Jadi yang wajib untuk diyakini itu adalah status kehambaan Rasulullah SAW kepada Allah SWT. Bahwa beliau adalah benar-benar hamba Allah SWT. Ya, dan tidak wajib untuk dinyatakan dalam kalimat persaksian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa dalilu, dalilnya
annallaha wasafahu bil ubudiyati fi asyrafil maqamat. Dalilnya adalah bahwasanya Allah wasafahu bil ubudiyah. Bahwasanya Allah itu mensifati beliau bil ubudiyah dengan status hamba. Fi asyrafil maqamat, dalam tingkatan yang paling mulia. Dalam tingkatan yang paling mulia. Ya, karena kita manusia ya, statusnya adalah hamba Allah. Ketika Allah yang menjadi sayyidnya gitu ya, pemimpinnya, tuannya, penguasanya, itu kemudian memberikan gelar bahwa fulan itu adalah hambaku misal gitu ya, atau benar-benar adalah hambaku, ini menunjukkan prestasi yang terbaik ya, prestasi yang terbaik. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat penghambaan kepada Rasul itu sebagai bentuk apa? Pemuliaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini pemuliaan yang paling tinggi. Karena Allah mengakui betul status apa kehambaan Rasul ini sebagai hamba Allah yang paling terbaik. Wa minha maqamud da'wati qala ta'ala, dan diantaranya ya, diantara Allah mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat hamba ini ya, pada maqamud da'wah, pada maqam dakwah. Dalam surat Al-Jin ayat 19. Bentar ya. Surah Al-Jin. Insyaallah. HP itu sering apa kalau digerakkan gini terus enggak bergerak, itu kenapa ya? Nge-lag istilahnya ya, nge-lag. Kenapa gitu tuh? Terlalu banyak memori mungkin ya. Bisa jadi. Nah ini dalam ayat yang ke-19 Allah mengatakan wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ini maqamud dakwah itu maknanya maqamul ibadah gitu ya. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri ya menyembahnya, kadu yakununa alaihi libada. Mereka jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuninya. Nah, di sini Allah SWT menyebutkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Abdullah, hamba Allah, yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar adalah hamba yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Fahuwa rasulun la yukadzabu, maka dia adalah rasul yang tidak didustakan. Wa abdun la yu'badu, dan hamba yang tidak disembah. Rasul tidak didustakan. Kenapa? Karena Rasul itu adalah utusan Allah. Apapun yang disampaikan Rasul itu mesti berasal dari Allah, sehingga tidak boleh untuk didustai. Segala apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada umatnya ini. Namun beliau berstatus seorang hamba ya, yang tidak boleh diibadahi, tidak boleh disembah, tidak boleh dijadikan tujuan untuk berdoa, ya, tujuan untuk meminta, ya, terutama dalam hal-hal yang di luar kemampuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa memberikan apa yang diminta oleh umatnya. Nah, kemudian syurutuha wa muqtadayatiha wa muqtadayatuha, syarat-syaratnya dan apa yang dituntut ya seseorang itu setelah dia mengucapkan syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau seseorang mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka wajib bagi dia untuk membuktikan persaksiannya tersebut dengan menjalankan 4 poin ini. Ya, menjalankan 4 perkara ini. Yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbara. Membenarkan beliau di dalam apa yang beliau kabarkan. Jadi semua berita-berita yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang sahih ya tentunya, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya ya. Baik itu masuk akal maupun tidak masuk akal, baik itu mungkin suatu peristiwa yang belum terjadi ya, atau mungkin akal kita ini seakan-akan menyatakan mustahil itu terjadi. Wajib bagi kita untuk menundukkan akal dan hawa nafsu kita dalam rangka membenarkan segala apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amara, mentaati beliau SAW dalam apa yang beliau perintah. Karena perintah beliau adalah perintah Allah. Ya, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Ya, karena pada hakikatnya apa yang disampaikan Rasul dalam hal kaitannya dengan perintah itu adalah hakikatnya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajtinabu manaha anhu wa zajara. Wajtinabu manaha anhu wa zajara. Naha dan zajara itu sama ya, sama-sama larangan. Tapi zajara itu lebih tinggi larangannya, lebih berat penekanannya daripada naha. Wajtinabu manaha anhu wa zajara, dan menjauhi, ijtinab menjauhkan diri, manaha anhu apa yang beliau larang, wa zajara dan apa yang beliau cegah, beliau larang ya, beliau tidak boleh ya, beliau nyatakan tidak boleh melakukannya. Naha dan zajara memiliki makna yang sama, tapi apa tadi? Zajara lebih berat ya daripada naha. Penekanannya lebih besar zajara daripada kata naha. Tapi sebetulnya sama, keduanya memiliki makna yang sama. Nah, menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr itu ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, dan apa saja yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah dia ya. Perintahnya dilaksanakan, berita-beritanya dibenarkan gitu ya. Ajarannya dilaksanakan, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakannya, maka hendaklah kalian menghentikannya atau kalian meninggalkannya. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidaklah Allah itu diibadahi kecuali dengan syariatnya. Dengan syariatnya. Nah, ini tadi yang seperti saya singgung tadi, bahwa hikmah diciptakannya manusia dan jin itu adalah untuk beribadah kepada Allah, maka tentu apa? Menjadi sebuah kelaziman yang harus terpenuhi adalah harus adanya Rasul yang diutus di tengah-tengah mereka untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya para makhluk ini ya itu bisa apa? Menjalankan tugas ibadah mereka kepada Allah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Iya. Orang banyak orang Jawa gitu. Iya. Kita sebagai anak mungkin kalau berdakwah langsung ke orang tua masih banyak gak enakan gitu. Kadang kita disuruh memakai, kita tahu bahwasanya perbuatan ini syirik. Kita pakai seperti kayak cemiti gitu, saat keluar kita pakai ini gitu. Kita pakai di depan orang tua, lalu di luar rumah kita lepas, kita buang gitu. Tapi hati kita tidak ada keyakinan sama sekali tentang hal itu. Kita memakai hatinya ini dari orang tua kita. Iya. Apakah termasuk munafik gitu? Kalau termasuk munafiknya enggak, tapi menjerumuskan orang tua untuk tetap di atas kesyirikannya. Harusnya tegas. Tegas tapi dengan apa? Santun, ya. Untuk mencari timing yang pas dan waktunya itu bagaimana yang dimaksudkan ketika kita tanyakan kepada para imam, harus cari timing yang tepat untuk kepada keluarga. Timing yang tepat itu bagaimana? Timing yang tepat itu kembalinya kepada antum selaku anak yang paling tahu tentang keadaan orang tua dikala paling nyaman untuk
menerima atau paling tidak mendengarkan nasihat yang kita sampaikan. Waktu di saat itu juga Ya kalau ketika saat itu antum diperintahkan untuk melakukan suatu kesyirikan, itu kan misalnya antum kalau menggunakan itu nanti diyakini oleh orang tua kan selamat gitu ya. Tapi antum justru menolak dan menyatakan bahwa ini termasuk bagian kesyirikan. Justru itu sebetulnya timing yang tepat. Kenapa? Karena ada suatu keadaan di mana orang tua itu nanti pasti akan mendengarkan. Ini saya tidak katakan menerima ya, tapi mendengarkan apa yang antum sampaikan. Karena pada saat itu sedang terjadi suatu peristiwa yang bersesuaian untuk disampaikannya dakwah tauhid pada saat itu. Ya. Cuman ya itu tadi, antum nyampaikannya ya jangan dengan nada yang tinggi gitu ya, dengan bahasa yang santun, bahasa yang lemah lembut, tapi tetap dengan tegas disampaikan bahwa yang seperti ini tidak ada dalam agama. Dan mungkin kalau antum bisa sedikit bermain logika, insya Allah orang tua akan tersentuh. Dan antum kalau bisa mengajak berpikir orang tua bahwa tidak mungkin sesuatu yang seperti ini bisa menyelamatkan kan gitu ya, misalnya demikian, ya maka mungkin akan ya, tersadarkan. Tapi sekali lagi kondisi timing yang tepat tadi itu bukan menunjukkan bahwa kondisi itu mesti diterima loh ya, enggak. Tapi kondisi di mana hal itu benar-benar tersampaikan, ya, tersampaikan. Kan mungkin saja ada timing yang tidak tepat ketika itu nyampaikan ternyata orang tua enggak terlalu perhatian gitu ya, enggak terlalu mendengar dan seterusnya. Tapi intinya demikian, tidak boleh terus kemudian kita ngikuti. Justru kalau kita ngikuti, katakanlah kita tidak ada niatan untuk mengikuti kesyirikannya, tapi dengan kita supaya hati orang tua nggak sakit misal gitu ya, kita lakukan itu akan membuat orang tua semakin tetap apa di atas keyakinan batilnya, nah gitu. Ya, tidak tergerak untuk berpikir bahwa itu adalah suatu kebatilan. Tapi coba kalau misalnya pada saat itu juga antum sampaikan bahwa yang seperti ini tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, dan ini bisa mengarah kepada kesyirikan. Nah, dari sisi mana letak kesyirikannya antum jelaskan. Misalnya dengan mengenakan peniti itu katanya akan memberikan keselamatan. Siapa yang ngasih keselamatan? Nah, gitu. Penitinya apa Allah Subhanahu wa taala? Kalau penitinya yang memberikan keselamatan, jelas peniti apa bisa ngasih keselamatan? Oh, dia dibuang saja nggak bisa nolak kan gitu ya. Dia dibakar saja juga nggak bisa menolak. Dia dipatahkan saja juga tidak bisa membela diri. Nah gitu. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan, masa Allah itu menyelamatkan kita itu dengan sebab pakai peniti, nah gitu. Bukan dengan sebab kita beribadah kepada Allah atau berdoa kepada Allah atau berzikir kepada Allah. Itu pasti orang akan mulai berpikir. Bisa jadi ini hanya sekedar mitos, jari ini wae kan gitu. Ya, kalau namanya jari ini ya, itu tentu tidak didasari oleh ilmu dan hujah yang kuat. Nah, saya kira kalau orang tua, apalagi di masa sekarang ya, insya Allah orang-orang di masa sekarang itu melek informasi kan gitu ya, sedikit banyak lah gitu. Kecuali kalau sudah sangat sepuh ya, ini lain cerita. Tapi itu pun juga perlahan-lahan untuk disampaikan. Paling tidak ada kalimat-kalimat yang mungkin kita bisa sentuh logikanya. Mungkin saja saat itu tidak serta-merta langsung diterima, tapi mungkin hujah yang antum sampaikan itu masuk ke dalam hati dan pikirannya. Sehingga mungkin setelah antum pergi, mungkin orang tua waktu itu mulai sedikit mencerna gitu ya, kalimat antum itu untuk benar-benar ya dia renungkan, sesuai enggak bener enggak omongannya anakku gini kan gitu. Daripada antum biarkan begitu, oh nggih, pasang gitu. Orang itu akan terus begitu nanti, keyakinannya akan terus di atas itu. Dan tentu itu tidak diharapkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Assalamualaikum. Iya, dari jenis kalian. Dari jenis kalian. Min anfusikum, dari jenis kalian.
Rasul min anfusikum ay min ya minal ins ya, dari manusia gitu ya. Maknanya begitu. Seperti Allah berfirman apa namanya dalam Quran surah Ar-Rum itu loh. Wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan min anfusikum azwajan itu ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan bagi kalian ya min anfusikum dari jenis kalian sendiri azwajan, pasangan-pasangan bagi kalian. Ya, maksudnya begitu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Masih jam berapa ini? Jam 4. Ini sampai nggak masang jam di sini mas? Pasang di situ apa sih? Hah? Oh di sini lah sini. Pas. Jam masing-masing. Nah, asyirku ta'rifu wa aqsamuhu. Ya, syirik pengertiannya dan pembagiannya. Ta'rifu syirki, pengertian syirik lughatan secara bahasa. Huwa bima'nal isyraq wal muqaranah. Kata asyirku itu maknanya adalah al-isyraq wal muqaranah. Al-isyraq itu apa ya? Al-isyraq itu bersekutu gitu ya. Wal muqaranah itu membandingkan. Ya, membuat perbandingan nah gitu. Al-isyraq wal muqaranah. Kalau ada yang punya terjemah kitab ini dah. Coba antum lihat sih apa diartikan apa bahasa Indonesianya. Bahasa artinya mengadakan sekutu. Oh iya seperti itu. Al-isyraq wal muqaranah. Membuat adanya sekutu. Sekutu itu apa sih? Iya, partner, teman, ya, teman atau unsur yang membantu, ya, atau pihak yang membantu. Sehingga dengan seseorang itu menjadikan Allah itu memiliki partner, menunjukkan bahwa Allah itu tidak satu-satunya, nah gitu. Ternyata masih ada yang lain sebagai partnernya. Wal muqaranah dan apa? Membuat perbandingan, ada apa namanya tandingannya. Ya. Nah, syara'an secara syariat taswiyatu ghairillah. Taswiyah itu artinya menyamakan ghairillah selain Allah, billah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, di dalam apa yang termasuk dari keistimewaan atau kekhususan bagi Allah. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kekhususan untuk Allah. Itu namanya syirik. Nah, semisal begini. Salah satu kekhususan bagi Allah itu adalah wajibnya seseorang itu berdoa kepadanya. Ini termasuk kekhususan yang harus dipersembahkan hanya kepada Allah karena ia merupakan haknya Allah SWT, bukan hak yang lain. Nah, ketika seseorang itu menyamakan kekhususan ini pada selain Allah, ya, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Seperti misalnya kalau berdoa itu hanya kepada Allah, harus ditujukan hanya kepada Allah, ternyata dia tujukan kepada selain Allah. Baik itu dia tujukan selain kepada Allah itu bersamaan juga dengan dia tujukan kepada Allah, ya. Ataukah dia menunjukkannya kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa doa itu ya boleh ditujukan kepada selain Allah gitu ya. Nah, maka yang seperti ini termasuk bagian dari kesyirikan karena sudah menyamakan ya kekhususan untuk Allah itu kepada selain Allah. Bisa dipahami enggak? Paham apa enggak paham? Paham ya? Misalnya ya atau gini, yang menjadi kekhususan Allah itu adalah Allah menciptakan manusia, misalnya gitu ya. Allah menciptakan manusia.
Nah, ternyata ada orang itu punya keyakinan bahwa dia itu meyakini sifat menciptakan ini itu juga dimiliki oleh selain Allah. Ya. Sifat menciptakan ini ada ya dimiliki oleh selain Allah, atau dia memiliki keyakinan bahwa ada selain Allah itu yang juga bisa menciptakan manusia. Nah, ini berarti apa? Syirik dalam hal apa? Dalam rububiyah. Contoh, ada sebagian orang itu yang terlalu ekstrim ya, meyakini tentang kelebihan dalam tanda kutip ya, kelebihan orang-orang yang dianggap sebagai wali atau sebagai ya orang soleh atau semacamnya gitu ya. Ya, sampai kemudian dia meyakini bahwa ya orang tersebut bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Justru hal-hal itu hanya bisa dilakukan oleh Allah SWT. Seperti sebagian orang itu punya keyakinan bahwa wali-wali tertentu itu bisa mengendalikan lautan misalnya itu. Atau mungkin apa itu kalau di film-film anak-anak itu apa? Ya itu yang ada unsur yang ini penguasa itu ya, unsur-unsur alam. Nah, itu secara tidak langsung itu ada penyerupaan gitu kan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Rububiyahnya Allah gitu. Ya. Karena ada orang sebagian berkeyakinan ada wali tertentu yang bisa mengatur dan menguasai lautan. Ada wali tertentu atau jin tertentu yang bisa menguasai angin misalnya atau udara gitu. Nah, itu tidak boleh, itu termasuk syirik rububiyah. Kenapa? Karena hanya satu-satunya Allah yang bisa mengatur semua itu. Hatta malaikat pun tidak bisa. Ya, malaikat pun tidak bisa mengatur itu semua, tidak bisa. Kecuali kalau Allah perintahkan. Ya, malaikat tertentu misalnya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ini dan itu. Nah, malaikat pada saat itu mampu untuk menjalankannya. Tapi terikat dengan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau unsur yang masih terikat dengan kekuasaan Allah untuk menjalankan suatu perkara, ya berarti itu tidak layak untuk apa? Disejajarkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan? Tidak bisa disamakan. Ya. Apalagi kalau makhluk tertentu itu biasanya dengan izin Allah hanya pada beberapa hal saja ya, sesuai dengan Allah SWT menciptakan dia untuk mengerjakan tugasnya tersebut. Adapun untuk melakukan hal yang lain maka ya bisa jadi tidak mampu. Sedangkan kekuasaan mutlak itu ada di kekuasaan Allah SWT. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah, maka ini termasuk syirik. Ya, seperti juga misalnya ada nama Allah yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah itu memiliki nama Ar-Rahman. Nah, terus kemudian ada orang memberikan gelar atau julukan kepada manusia itu dengan julukan Ar-Rahman. Ya, dengan julukan-julukan yang nama sebagai julukan itu itu seharusnya hanya disematkan atau diperuntukkan untuk Allah SWT semata. Nah, maka yang seperti ini termasuk bagian daripada kesyirikan dalam nama dan sifat Allah. Ya, intinya menyamakan selain Allah dengan Allah SWT dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ya, tidak boleh itu dipersembahkan atau ditetapkan atau diyakini kecuali hanya kepada Allah saja, kemudian diberikan kepada selain Allah, ya, maka ini termasuk bagian dari kesyirikan. Imma itu syirik rububiyah kalau itu kaitannya dengan perbuatan Allah, imma dia adalah syirik uluhiyah atau syirik ibadah jika itu berkaitan dengan ibadahnya hamba kepada selain Allah SWT gitu ya. Imma bisa jadi syirik itu dalam nama dan sifat-sifat jika itu erat kaitannya dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, aqsamu syirki, pembagian syirik. Yang pertama syirkun akbar.
syirik besar. Wa huwa kullu syirkin atlaqahu syari'u. Dia adalah setiap bentuk kesyirikan yang syari', ya, syari' itu Allah SWT, ya, yang menentukan syariat, itu memutlakannya. Maksudnya mutlakannya itu gimana? Menyatakan sesuatu itu adalah syirik. Nah, ini secara mutlak, disebutkan secara mutlak bahwa itu adalah kesyirikan, maka ini adalah syirik akbar. Wa kana mutadhamminan li khurujil insani an dinihi. Ya, wa kana mutadhamminan, dan adalah syirik besar itu mutadhamminan, mutadhammin itu maksudnya terkandung, ya, li khurujil insani an dinihi, terkandung di dalamnya berkaitan dengan apa? Keluarnya manusia dari agamanya. Ini konsekuensi, ya. Orang yang melakukan syirik besar itu akan mengeluarkan dirinya dari agamanya. Itu mulai syirik besar. Jadi apapun yang dinyatakan dalam syariat bahwa itu kesyirikan, itu mesti apa? Syirik besar. Kemudian yang kedua, syirkun asghar, syirik kecil. Huwa kullu amalin qawliyin. Dia adalah setiap amal yang bersifat ucapan, au fi'liyin, atau perbuatan, gitu ya. Sabata syar'an, ya, yang ditetapkan secara syar'i, itlaqa ismi syirki awil kufri alaih. Itlaqa ismi syirki awil kufri alaih. Jadi yang telah ditetapkan secara syar'i, ya, yang dia itu disebut apa? Syirik atau kekufuran. Wa ulima min dalalati syar'i, ya, wa ulima min dalalati syar'i, wa ulima, dan diketahui, min dalalati syar'i, dari petunjuk-petunjuk syariat, adamu khuruji sahibihi minad din, ketiadaan keluarnya pelakunya dari agama. Ini juga sama, ya, untuk poin yang kedua ini juga sama. Apapun yang disebutkan di dalam syariat bahwa itu termasuk kesyirikan, baik itu perkataan atau perbuatan. Cuman perbedaannya di sini, jika syirik kecil itu diketahui melalui dalil-dalil atau indikasi-indikasi yang dinyatakan oleh syariat bahwa orang yang mengerjakan syirik semacam itu tidak keluar dari agamanya. Nah, bedanya dengan yang pertama tadi, syirik besar tadi, sama-sama dinyatakan secara mutlak oleh syariat bahwa ia merupakan perbuatan syirik, namun apa? Mengandung konsekuensi keluarnya seseorang dari agamanya. Jadi kalau syirik kecil itu nanti ada dalil-dalil lain yang menerangkan bahwa perbuatan yang dinyatakan syirik tadi itu jika dilakukan dengan keadaan tertentu maka dia hanya syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan dia dari agama. Tapi ya sekecil-kecilnya syirik tetap apa? Tetap syirik. Maksudnya apa? Tetap besar dosanya. Meskipun orang yang mengerjakannya itu tidak, ya, dinyatakan keluar dari agama. Nah, sehingga di sini perlu untuk kita ketahui perbedaannya, gitu ya, perbedaannya syirik besar dengan syirik kecil. Adapun kalau golongan orang-orang khawarij atau yang semisal dengan mereka, itu mereka tidak membeda-bedakan syirik ini. Mereka beranggapan yang namanya perkara yang disebutkan dalam syariat adalah sebuah kesyirikan, maka semuanya mesti memiliki keadaan yang sama, yaitu sama-sama apa? Syirik besar menurut mereka. Jadi nggak ada istilah syirik kecil untuk pemahaman khawarij ini.
Al-farqu baina syirkil akbari wal asghar. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Yattadihul farqu min khilalil jadwalil ati. Ya. Jadi perbedaannya akan jelas ya, melalui apa? Jadwal tabel berikut ini. Jadi jadwal itu tabel ya. Bahasa Arab itu jadwal itu. Iya. Nah, yang pertama syirkul akbar itu yukhriju minal millah. Jadi syirik yang tergolong syirik besar itu bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya. Nah, kalau itu termasuk syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari agama, untuk kembali kepada Islam itu harus apa? Mengulang syahadat. Ya, mengulang syahadatnya. Dia harus mengulangi syahadatnya. Adapun syirik kecil, la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya. Berarti kalau orang itu terjerumus dalam syirik kecil, maka dia tidak apa? Tidak perlu mengulang syahadatnya. Kenapa? Karena dia tidak tergolong apa? Orang yang keluar dari agama. Sehingga tidak perlu mengulang syahadatnya. Cukup dia bertobat kepada Allah, menyesali perbuatan dosanya, dan tidak apa? Mengulanginya. Kemudian syirik besar yukhalladu sahibuhu finnar. Syirik besar itu akan menjadikan kekal pelakunya di neraka. Yukhalladu itu artinya dikekalkan. Dikekalkan sahibuhu, pelakunya, finnar, dalam neraka. Sedangkan syirik kecil la yukhalladu sahibu fiha inda khalaha, tidak dikekalkan pelakunya di dalamnya, di dalam neraka, inda khalaha, jika dia memasukinya. Ada kalimat jika dia memasukinya. Berarti apakah orang yang melakukan syirik kecil itu berpeluang mendapatkan ampunan Allah tanpa dia bertobat? Nah ini. Nah di sini kemudian para ulama berselisih pendapat tentangnya. Segolongan ulama mengatakan syirik kecil itu seperti dosa-dosa besar yang lain. Keadaan orang yang pernah mengerjakan syirik kecil ini itu seperti keadaan orang yang pernah melakukan dosa-dosa besar. Nanti di akhirat dia termasuk golongan yang tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Apabila Allah itu menghendaki, Allah akan mengadabnya terlebih dahulu, tapi tidak kekal di neraka gitu ya. Tapi jika Allah SWT menghendaki, maka Allah akan mengampuni dosanya, tidak memasukkan dia ke dalam neraka. Golongan yang lain mengatakan syirik kecil itu sama dengan syirik besar dari sisi tidak diampuninya. Itu jika dia mati dan tidak bertobat. Cuman perbedaannya, kalau syirik besar itu mengekalkan pelakunya di neraka, sedangkan syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Golongan kedua beranggapan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka kata syirik yang ada dalam ayat tersebut menunjukkan keumuman seluruh bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya, sehingga dalam ayat itu ada ancaman siapapun yang menjalankan kesyirikan dan dia tidak bertaubat sebelum dia mati, ya, dan dia kemudian menghadap Allah dengan membawa dosa syirik tersebut, maka dia pasti akan disiksa. Ya, pasti dia disiksa. Cuman perbedaannya sekali lagi apa tadi? Kalau syirik besar itu disiksa terus-menerus di dalam neraka secara abadi, wal'iyadzubillah. Kalau dia itu melakukan syirik kecil, maka dia disiksa dalam neraka, akan tetapi tidak selama-lamanya. Ada waktu nanti ya dikeluarkan dari siksa neraka tersebut. Wal'iyadzubillah. Jadi ada dua golongan ya dalam kaitannya dengan hal ini. Kemudian asyirkul akbar, syirik yang besar. Yahbitu jami'al a'mal, menghapus seluruh amal, amal-amal kebaikan ya.
Yahbitu jami'al a'mal, menghapus semua kebaikan-kebaikan. Jadi jika seseorang melakukan syirik besar, dia tidak bertobat sampai dia mati, maka semua amal kebaikannya akan dihapus oleh Allah. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah berfirman kepada Nabi SAW, ya, apabila engkau menyekutukan Allah SWT, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan terhapus semua amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu akan tergolong hamba-hamba Allah yang merugi. Nah, sedangkan syirik kecil, la yahbitu jami'al a'mal, tidak menghapus seluruh amal. Sebentar. Jadi orang kalau melakukan syirik besar, yahbitu jami'al a'mal, semua amal kebaikannya dihapus. Ya. Akan tetapi, misalnya ya, sebelum dia mati, dia bertobat kepada Allah SWT dari dosa syirik besarnya ini. Pertanyaan saya, bagaimana dengan status amal solehnya yang lain? Ya, apakah dia nanti dikembalikan oleh Allah ataukah bagaimana? Gimana? Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan apa enggak? Dikembalikan, iya. Iya, dikembalikan. Sebagaimana Pak, orang kafir ini ya, dia masuk Islam, maka semua dosa yang dilakukan sejak di masa kekufurannya dihapus oleh Allah, dan kebaikan-kebaikan semenjak dia di waktu kekufurannya itu diberikan pahala oleh Allah ketika dia masuk Islam. Ya. Jadi kekufuran dan kesyirikan itu menghapus dan menghalangi. Gitu ya. Tapi kalau seseorang itu kemudian kembali kepada agama, kembali kepada Islam, kembali kepada tauhid, maka semua yang sebelumnya itu terhapus atau terhalangi, maka itu semuanya akan diberikan kepadanya dari kebaikan-kebaikannya. Ya, dari kebaikan-kebaikannya. Wa innama yahbitur riya'ul 'amal alladhi khalatahu faqat. Nah, ini perbedaan ya, syirik kecil yaitu dan sesungguhnya riya itu menghapuskan amal yang dicampurinya saja. Jadi riya itu hanya menghapuskan amal, maksudnya amal di sini maksudnya pahalanya, ya, yang khalatahu faqat, yang riya itu mencampurinya saja. Jadi kalau ada orang sholat tapi niatnya riya, maka sholat yang dia tegakkan yang terkontaminasi dengan riya itu saja yang terhapus amalnya. Tidak semua sholat-sholat yang lain yang mungkin dilakukannya dengan ikhlas gitu ya, itu ikut serta terhapus. Ya, tapi kalau misalnya ada orang melakukan sholat, semua sholatnya itu ikhlas, tapi ternyata pada suatu ketika dia melakukan sebuah bentuk kesyirikan, yaitu syirik besar, maka semua sholatnya yang pernah dia lakukan dengan ikhlas itu semuanya terhapus. Semuanya terhapus. Agar dikembalikan lagi oleh Allah, maka dia harus apa? Memperbarui keimanannya. Dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali dan mengkufuri apa yang telah dilakukannya dari kesyirikan yang sebelumnya. Kemudian yubihud dama wal mal. Syirik besar itu menjadikan mubah, boleh ditumpahkan darah dan hartanya. Dalam hal apa di sini syirik besar boleh ditumpahkan darah dan hartanya? Itu dalam kaitannya dengan perang, ya. Dalam peperangan jihad fisabilillah. Baik itu peperangannya sifatnya itu tolak, ofensif, maupun difa', defensif. Jihad itu kan 2 ya. Antum jangan berpikir jihad itu cuma 1 jenisnya, yaitu kalau diserang oleh musuh atau oleh orang kafir, kemudian kaum muslimin
mengusir atau mempertahankan ya agama dan kekuasaannya ya, sebagai bentuk pembelaan diri mereka dalam melawan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Ini namanya ini namanya jihad difa, jihad yang sifatnya defensif. Tapi ada juga jihad ini sifatnya ofensif, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika mengirimi surat kepada beberapa pembesar-pembesar. Setelah itu baru kemudian apa? Rasulullah mengirim pasukan kepada mereka untuk berperang, untuk melawan mereka. Itu namanya jihad yang bersifat ofensif. Tapi baik jihad ofensif terutama ya, itu harus di bawah komando ulil amri. Sedangkan jihad defensif ya, selama suatu daerah itu memang benar-benar diserang gitu, maka orang yang tinggal di negeri itu atau di daerah itu yang mendapat serangan musuh itu berkewajiban untuk melawan ya. Adapun dalam kondisi ya orang-orang kafir itu tidak dalam keadaan memerangi kaum muslimin, maka tidak diperbolehkan untuk menumpahkan darah dan merampas paksa hartanya, tidak boleh. Ya, ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan syirik kecil la yubihuhuma, ya, tidak menghalalkan keduanya, baik darah maupun hartanya. Ya, masa gara-gara orang itu sholatnya riak ya, habis sholat cerita-cerita, wah ini halal darahnya ini, ya, ini musyrik ini orang ini, tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa demikian. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Insyaallah anwa'u syirkil akbar kita baca pertemuan berikutnya. Iya. Di satu ketika kita silap, kita menceritakan amalan kita, tapi beberapa waktu setelahnya kita istighfar kepada Allah. Apakah itu amal kita kembali lagi? Iya. Meskipun kita sudah ceritakan kepada manusia. Iya. Iya. Selama ketika antum menjalankan amal tersebut ikhlas karena Allah. Ya. Selama antum menjalankan amal tersebut ikhlas karena Allah. Ya. Dari awal ya, niat awal ya. Tapi kalau misalnya amal Anda itu dari awal niatnya tidak ikhlas, maka tidak dinilai pahala ya, amal tersebut sama sekali, karena tidak diniatkan untuk ibadah. Tapi kalau niat ikhlas pertama kali, terus kemudian dalam perjalanannya itu tercampuri oleh riya gitu ya, ingin dipuji orang misalnya, terus kemudian di tengah-tengah melaksanakan ibadah itu Anda bisa menghilangkannya, melawannya, maka Anda tetap dapat apa? Pahala amal yang didasari oleh keikhlasan, tidak terhapus. Nah, kalau misal Anda sudah melakukan kebaikan ya, terus Anda bisa mempertahankan keikhlasan itu dalam kebaikan itu, tapi setelah dilaksanakan kebaikan tersebut Anda kemudian menceritakannya kepada yang lain. Nah, maka di sini kalau Anda kembali menyesali perbuatan cerita ini gitu ya. Tapi gini ya, perlu untuk kita ketahui, menceritakan kebaikan itu tidak mesti serta-merta langsung menjadikan orang itu kehilangan pahala kebaikannya ya. Tidak mesti begitu ya. Tapi dilihat dari apa? Motivasi dia cerita. Kalau motivasi dia cerita itu tujuannya untuk supaya dapat pujian orang, nah ini namanya sum'ah. Kalau sum'ah ini itu bentuknya sama dengan riya. Apa? Sama dengan riya. Ya, jadi kalau misalnya yang antum maksudkan tadi itu sama dengan riya, ya maka setelah antum menceritakan itu pada orang lain, antum istighfar, mohon ampun kepada Allah ya, dari riya yang telah dilakukan. Tapi kalau misalnya antum menceritakan kebaikan itu dengan tujuan yang tidak riya, atau dengan tujuan untuk tidak mendapat pujian orang, ya tidak sum'ah, tapi adalah sebagai untuk kabar, pemberitaan, atau memberikan contoh kepada yang lain supaya yang lain melaksanakan kebaikan seperti Anda, atau hanya sekedar tahadduts fi ni'mah, untuk menceritakan apa? Nikmat yang Allah berikan kepada Anda, maka yang seperti ini tidak mengapa dan tidak mengganggu atau merusak pahala
dari amal soleh yang Anda lakukan. Misalnya, ya, di malam hari antum bisa misalnya sholat malam beberapa rakaat, kemudian membaca Al-Quran beberapa surat gitu ya, terus memperbanyak zikir dan berdoa. Pagi harinya antum cerita, ya, menceritakan kebaikan yang antum lakukan di malam hari tersebut. Nah, tidak serta-merta antum ketika menceritakan kebaikan-kebaikan antum di malam hari itu langsung membuat amal soleh antum itu terhapus karenanya. Enggak. Dilihat dari motivasi dan niatnya. Apa tujuan dan niat Anda menceritakan itu. Kalau tujuannya hanya untuk menceritakan itu dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah, merasa senang dengan nikmat tersebut, maka ini termasuk bagian syukur. Tapi kalau misalnya antum menyampaikan hal itu adalah sebagai bentuk contoh dan untuk memotivasi yang lain, maka itu ya akan menjadi apa? Sarana Anda untuk mendapatkan kebaikan darinya. Tapi kalau antum sampaikan, antum ceritakan itu dengan tujuan untuk supaya ingin dapat pujian atau mendapatkan bagian-bagian duniawi tertentu, maka ini adalah bentuk riya yang bisa apa? Yang bisa merusak amalnya. Allahu a'lam bishawab. Apakah amalan riya dapat dikembalikan? Maksudnya gimana amalan riya dikembalikan ini? Kita tahu tapi kita itu riya. Kita itu waktu makan itu riya. Kita mengembalikan. Tahu begitu. Kalau antum memulainya dari awal itu riya, maka tidak sah amalnya. Dari awal ya. Misalnya saya mau sedekah ini supaya orang-orang lihat gitu. Dari awal gitu. Dari awal niatnya. Nah, tapi kalau misalnya dari awal niatnya ikhlas, saya ikhlas karena Allah, ingin dapat pahala di sisi Allah. Nah, tapi ketika nyemplungkan uang ke kotak infaknya, orang banyak lihat gitu. Wih, saya ini. Akhirnya berbunga-bunga hatinya gitu ya. Dilihat orang gitu, seneng ya. Ya, terus ingin apa? Dapat pujian dari orang-orang. Nah, yang seperti ini riya, itu bisa merusak amalnya. Tapi kalau antum lawan hal itu, maka kan selamat ya. Amal kebaikannya tidak terhapus. Apakah jika kita sudah beramal suatu ibadah bertahun-tahun secara ikhlas, lalu kita menceritakan kepada orang dengan tujuan riya, apakah semuanya batal? Kalau benar-benar batal, wallahu a'lam ya. Tapi tentu akan mengurangi pahala dari amal soleh yang telah diceritakan ke orang-orang. Dan dikhawatirkan bisa jadi apa? Hilang. Ya, akan tetapi wallahu a'lam, kalau hilang benar-benar hilang ini saya tidak tahu, tapi kalau berkurang ya itu ya bisa terjadi dan dikhawatirkan gitu ya. Dikhawatirkan ini tidak bisa dipastikan. Dikhawatirkan bisa jadi apa? Amal kebaikannya bisa terhapus semuanya. Tapi kalau dipastikan wallahu a'lam tidak tahu. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan. Masya Allah, cek ini. Jam piro iki? Saya 4:30. Satu ya. Yang paling penting siapa ini pertanyaannya? Om Bimba. 4:30. Gimana? Tadi barengan soalnya ngangkat tangan gini ya. Untuk pertanyaan itu antum simpan aja ya, supaya adil, tidak usah dijawab semua. Ya, antum simpan aja ya. Nah, naktafi launa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.